Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita semua di sini masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kuat sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada bulan ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kita semua di sini diberikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Purwokerto, yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, staf serta jajarannya, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Sirlina Hema Permata dari kelas 11 F1C akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul Bagaimana Cara Menyelesaikan Masalah dengan Bijak. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pada kultum sore hari ini kita membahas bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan cara bijak. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya manusia adalah tempatnya salah, tempatnya dosa, dan tak luput dari segala permasalahan. Tetapi bagaimana seorang manusia bisa menyelesaikan masalah dengan bijak adalah salah satu tanda kearifan serta kebijaksanaan sebagai orang muslim. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra. Yang artinya sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, permasalahan muncul tidak memandang siapapun, baik tua, baik muda, miskin, ataupun kaya. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya masalah datang tidak memandang apapun itu. Maka dari itu, kita semua hendaknya melibatkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah. Maka dari itu, Allah memberikan rahasia dan solusi bagaimana kita sebagai umatnya untuk menyelesaikan masalah dengan bijak. Berikut cara menyelesaikan masalah dengan bijak. Yang pertama yaitu sabar. Ya, sabar. Sabar adalah kunci dari yang pertama Oke. Yang pertama yaitu sabar. Sabar adalah kunci dari segala permasalahan. Di mana Allah sendiri berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya yaitu, dan kami akan menguji sedikit kamu dengan ketakutan, kelaparan, serta kekurangan harta, buah-buahan, serta jiwa. Maka sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dalam penggalan ayat tersebut, di situ dimaknai bahwasanya orang-orang yang bisa bersabar pastinya akan datang kabar gembira. Maka dari itu, langkah pertama apabila kita sedang menghadang sebuah masalah, yaitu dengan cara bersabar. Yang kedua yaitu bersyukur. Bersyukur adalah salah satu bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dengan bijak. Tak perlu kita mempermasalahkan hal kecil menjadi hal yang sangat besar. Sebagaimana dalam studi kasus, kita sebagai seorang pelajar yang sedang mengikuti ulangan dan pada saat selesai ulangan, hasilnya dibagikan atau nilai-nilainya dibagikan. Yang awalnya kita memiliki hubungan baik sesama teman, akan tetapi kita melihat nilai teman kita yang lebih besar daripada kita. Akhirnya di situ kita iri akan kemampuan diri kita. Kita akhirnya memusuhi dan menjauhi. Bukannya menjadikan motivasi atau inspirasi, malah sebaliknya. Maka dari itu, kita harus wajib bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah mencetuskan dalam surat Ar-Rahman ayat 13. Di mana yaitu artinya, maka nikmat Tuhanmu mana yang engkau dustakan. Yang ketiga, yaitu jangan menaruh harapan berlebih kepada sesama manusia. Dalam surat Al-Insyirah ayat 8, Allah mengatakan yang artinya, dan hendaklah kepada Tuhanmu lah Allah Subhanahu wa taala hendaknya engkau berharap. Dalam penggalan ayat tersebut kita bisa memaknai bahwasanya sumber kekecewaan atau sumber dari permasalahan yaitu dengan cara kita menaruh harapan berlebih kepada seorang manusia. Beda cerita lagi apabila kita seutuhnya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti mau beribu-ribu permasalahan yang datang akan ada jalan keluarnya. Maka berharaplah seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta kita, bukan berharap kepada manusia. Yang keempat yaitu salatlah.
Sebagai seorang muslim, hukumnya wajib kita melaksanakan sholat. Di mana hati kita sedang mengenai musibah, maka sholatlah. Di mana hati kita sedang genduh, sedang lelah, ataupun sedang terpuruk, maka sholatlah. Di mana hati kita sedang diamuk amarah, maka sholatlah. Sesungguhnya tidak ada obat yang paling mujarab selain engkau sholat. Di mana kalian sholat, di situ kita bisa berdekat kepada Sang Pencipta. Bermohonlah dan meminta pertolongan agar segala permasalahan bisa cepat selesai. Maka dari itu, sholatlah agar kita bisa mengatasi segala permasalahan dengan cara kita berdekat kepada Sang Pencipta. Yang terakhir atau yang kelima yaitu tawakal. Yaitu di mana tawakal adalah suatu kegiatan di mana kita menyerahkan semua totalitas urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah adalah tempat menyandarkan segala urusan atau permasalahan yang kita hadapi. Tidak ada istilah buntu dalam menyelesaikan masalah apabila kita selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan masalah dengan bijak dalam urusan kita masing-masing. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang sudah saya jelaskan bahwasanya ada 5 bagaimana cara kita mengatasi masalah dengan bijak. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bijak dalam menyelesaikan masalah dan segala urusan yang datang pada kita. Dan semoga di bulan yang berkah ini, di bulan Ramadan ini, semoga kita semua dapat dipermudah segala urusan, permasalahan, dan segala ujian yang menghadang kita. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dijauhi segala permasalahan dan dipermudahkan segala permasalahan. Teman-teman, sebelum saya menutup kultum singkat pada sore hari ini, saya akan menyanyikan sepotong lagu dari ciptaan Opik, di mana lagu ini berisikan 5 perkara bagaimana cara kita mengobati hati kita. Versi bahasa Indonesia ya teman-teman. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Lagu ini berjudul Obat Hati. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat berbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam berbanyaklah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Semoga Allah Ta'ala mencukupi. Baik teman-teman, dari potongan lagu tersebut ada 5 perkara bagaimana kita cara mengobati hati kita pada saat hati kita sedang sedih. Semoga dalam 5 perkara tersebut kalian teman-teman bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kultum yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Saya tutup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.